Om Swastiastu. Astungara berkat Tuhan Ida Sang Yang Widi Wasa, Santi Dharma Chandra bisa berada di Griya Penatih dan bersama dengan Kementerian Agama Kota Denpasar. Swastiastu Tu Haji. Swastiastu kan. Ya. Swastiastu Mbok Jege Bulan dengan Mbok Luku sayang. Ini baru pertama ya kesini ya. Kalau Tu Haji udah dan kedua perdana ini. juga ketemu Mbak Santi. Oke, Swastiastu. Nah, kemarin Tu Haji itu banyak hal yang saat ini kan suka keliling-keliling ya ke desa-desa, bahkan nggak hanya di Bali, di luar Bali dan lain-lain kan. Itu banyak omongan-omongan gini Tu Haji. Kok di Hindu tuh boros banget sih? Masa setiap hari membanten? Mbak Santi, bener nggak sih masuk di agama Hindu? Agama Hindu lo boros. Sehari bisa ngabisin uang 40.000, 50.000, nggak cukup buat ngatur rencana. Kalau kayak gitu diomongin mertua Mbak Santi kayak gitu kan. Nah, pandangan dari Tu Haji sebagai penyuluh agama Hindu, bener nggak sih tiap hari di agama Hindu itu harus membanten? Alit mungkin dulu ini karena Oh, dia kan dulu, setiap hari iya. mau bantan dia ini. No, ya sebagai sebagai istri wanita. Belum beristri, masih single. Masih single. Oke. Oke. Ya. Nah, dengan Mbok siapa nama lengkapnya? Tak kenal maka tak sayang, Mbok. Oke, baik. Baik, umat sedama ya, Iya. saya panggil ini Mbak Santi di sini. Terima kasih sebelumnya Iya. kesempatannya sudah mengundang saya ke Iya. podcastnya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Nilukoma Alit Kristiani, bisa dipanggil Alit saja Iya. ya. Nah, tadi pertanyaan Mbak Santi itu terkait kenapa umat Hindu di Bali Iya. khususnya itu kita setiap hari melaksanakan persembahyangan seperti membanten. Itu harus atau tidak? Kan seperti itu. Iya. Nah, di sini saya izin menjawab menurut pandangan saya dan dari Hindu juga. Kalau membanten itu memang wajib ya Mbak Santi, wajib itu kita sebagai umat Hindu. Kenapa wajib? Karena kalau kita di Hindu khususnya kita harus melihat lagi mana yang harus setiap hari, mana yang memang sewaktu-waktu. Kayak rahinan-rahinan Ya, ya, yang seperti spesial itu. day Ya, gitu betul, kan. seperti hari raya Galungan Iya. gitu. Itu juga tergolong ke kalau kita membanten setiap hari itu kita di Hindu itu ada namanya nitya yatnya. Nitya yatnya yakni seperti membanten saiban yang sering disebut itu yatnya sesa seperti itu. Nah, itu merupakan rasa syukur kita kehadapan Ida Sang Yang Widi karena telah memberikan kita rezeki gitu ya, rezeki setiap harinya seperti membanten saiban yang biasanya setelah kita memasak kita haturkan apa yang kita terima itu yang kita haturkan every day setiap hari untuk yatnya sesanya itu. Oh, yang mungkin masakan hasil masakan kita Iya, gitu betul, kan, betul. sebagai bentuk rasa syukur. Iya, betul sekali. Nah, gimana kalau canang ini? Canang ini harus setiap hari atau tidak? Seperti itu. Kalau saya sendiri di rumah saya, memang setiap hari saya mengaturkan canang, tapi kembali lagi kepada rasa, seperti itu. Tetapi kalau zaman dulu, orang-orang tua saya dulu, pernah saya mendengar gitu, kakek nenek saya, beliau mengaturkan canang itu tidak setiap hari, bisa di hari-hari hari suci seperti purnama, film, kajang kliwon, seperti itu. Tapi itu kembali lagi kepada rasa Mbak Santi, di mana kita mengaturkan banten itu berdasarkan ketulusan, gitu, tanpa adanya beban, seperti itu. Nah, kita mengaturkan banten canang ini harus didasarkan yang pertama itu rasa syukur, rasa apa namanya tadi itu saya bilang ketulusan. Dan lebih baiknya juga kita mengaturkan banten canang yang mungkin sekarang generasi Gen Z gitu ya, pasti maunya simpel aja, apa-apa beli gitu. Dan memang semua hal upekaro itu memang banyak sudah dijual, bahkan segehan aja ada yang dijual kan seperti itu. Nah, lebih alangkah baiknya kita ketika kita mengaturkan canang itu kita buat sendiri seperti itu, tidak menuntut untuk kemewahan. Kenapa kayak seperti itu? Karena zaman sekarang itu kan banyak ya Mbak Santi. Mbak Santi pernah lihat atau pernah dengar bunga-bunga yang kembang rampai itu kan sudah ada pewarnanya, itu kan tidak etis ya. Kalau kita mengaturkan itu lebih baik kita mengaturkan apa yang memang natural seperti itu, apa yang sesuai dengan alam iya, ya, betul seperti apa. sekali, seperti itu Mas Santi kalau menurut yang sendiri. Jadi kan
inti dari membanten setiap hari untuk canang, ngaturin canang kan nggak wajib kan, nggak wajib, Iya, tidak wajib, tidak wajib karena kembali ke rasa. terasa Mm-mm. sendiri. Tapi kalau mau ngaturin canang setiap hari juga nggak Iya, masalah, alangkah tergantung. baiknya ya, alangkah Seperti bagusnya itu. lagi. Nah, mungkin apa hal yang memang ada nggak sih dasar-dasar mungkin sastranya atau Oh, iya. lontarnya untuk kewajiban membanten setiap hari? Kadang kan sebagai sekarang kita berbicara di depan untuk generasi Z gitu kan, mut-mutan gitu, apa itu Iya. membanten tiap hari gitu. Iya. Tapi landasannya ada nggak? Ada. Nah, jika kita melihat dalam Megawati Gita, sloka bab 26 sloka 9, bab 9 sloka 26 itu menyebutkan bahwa patram puspam palam toyam yomo bakya prayas hati, kan seperti itu artinya bunga, buah-buahan, air, sehelai daun pun itu ketika kita menghaturkan itu kehadapan itu Sang Yang Widi Wasa dengan hati yang tulus lagi, dengan keikhlasan, maka beliau akan menerimanya seperti itu. Maka itu merupakan suatu tangga untuk menuju ke satvika-yatnya. Satvika-yatnya itu bagaimana? Yatnya yang baik, yatnya yang tulus seperti itu. Tidak ada misalkan Mbak Santi kan kebanyakan tuh ada misalkan seseorang yang dia lagi ngaturin canang, seorang mertua dan menantu seperti itu misalkan. Sekarang menantunya konteksnya dia lagi pergi ke kantor, harus cepat-cepat. Terus yang membanten setiap hari itu adalah mertuanya. Nah, ketika dia menghancurkan canang atau yatnya itu, pas saat memantra itu, pas saat dia mantra itu dia fokusnya itu ke menantunya. Kenapa sih saya udah setua ini masih ngaturin canang? Oh ya, sambil Iya. sambil ngedumel dalam Iya. hati ya. Jam segini sudah bisa make up cantik misalkan. Nah, itu tidak tulus, tidak masuk mantra kita. Sambil ngedumel ya. Iya, dalam betul. hati. Itu maka dari itu kita harus mengaturkan yatnya itu dengan berlandaskan rasa. Iya. Tapi kan banyak. Tapi ini realita kehidupan kita, nggak usah melihat Iya, ya. Kadang iya. gini kan, gue kalau nggak ngebanter kan diomelin sama emak gue, orang tua gue, sama biang titiang, atau misal sama ibu atau seperti itu. Nanti kalau nggak ngebanter nanti diomongin sama mertua, nanti nggak dilihat sama tetangga. Berarti itu nggak boleh ya kayak Nggak gitu, boleh. kayak gitu Ya. ya. Oh iya. Semua berdasarkan dari rasa dan rasa syukur, ketulusan ikhlas kita. Itu adalah yang paling baik menurut saya. Itu kalau menurut saya sendiri bagaimana? Sebagai perempuan Bali Hindu ya kan, pandangannya seperti itu, karena memang apapun. Tapi ada nggak sih ini yang penasaran nih, misal nih ada seseorang yang memang hidup sendiri dan dia kerja pagi, misal jam 4 pagi atau apa, dia nggak sempat membanten. Apakah ada jam-jam khusus untuk membanten, atau ya udah nggak apa-apa malam aja pulang dari Mekarya ngebanten atau apa, atau memang harus pagi banget, atau gimana sih kayak di pandangan di agama Hindu khususnya di Bali? Iya, itu kembali lagi kita menyesuaikan karena agama Hindu itu adalah agama yang fleksibel seperti itu. Jadi kita menuju jalan spiritual itu dengan banyak jalan seperti itu. Tidak harus kita misalkan kita kerja yang memang pagi banget itu, ya kita kerja pagi, kita harus buru-buru, ya nanti malam boleh, Boleh sore ya? boleh. Oh, iya. Seperti itu. Berarti nggak ada batasan ya? Tidak ada batasan selagi berdasarkan ketulusan seperti itu. Tidak ada paksaan seperti itu. Seperti saya Mbak Santi, saya memang di rumah ya karena ibu sudah tidak ada, itu kakak-kakak sudah menikah. Terkadang saya Masih jomblo berarti? tidak. Oh, udah nggak jomblo. Oh iya. Terus. Itu pulang kerja pun yang membanten. Oh, berarti nggak apa-apa ya? Disesuaikan. Disesuaikan sesidan-sidannya gitu kata orang Bali. Sidan-sidannya gitu ya. Nggak tahu berbahasa. Sebisanya. Sebisanya, tidak ada Gitu. paksaan. Jadi memang untuk karena hidup fleksibel, jadi tidak ada paksaan ya. Jadi kita pentingnya di sini adalah kita harus fokus kepada Tuhan, kepada leluhur kita, dan jangan fokus sama omongan orang. Kadang orang stresnya tuh kayak gitu. Aduh, ini sehari ngabisin 40.000, boros banget kalau nggak gini diomongin mertua gini gitu. Jadi itulah yang kita harus beragama, membanten itu dengan kesadaran spiritual. Tadi kan untuk landasan. Nah sekarang sekarang
Nah, ini Tuaji ini juga di grup Santi Dharma Canda sebagai presiden dan sebagai tempat curhat umat gitu kan. Tuaji, ini kan Santi pernah nih bahas ini pas waktu Ya. di grup kan. Terus Tuaji bilang, kan apa Tuaji ini gimana nih? Maksudnya ada curhatan umat katanya apa Banten canang tiap hari beli ini itu, kalau nanam sendiri juga belum tentu tumbuh tiap hari, dipotong sehari 2 hari juga udah habis bunganya. Kok masa hidup disuruh ngebanten tiap hari pakai canang? Itu bagaimana pandangan Tuaji? Kembali, inilah Hindu itu disebut dengan agama yang membumi. Iya. Ekoteologi dia sebenarnya. Iya. Menjaga terhita karana itu keseimbangan dengan alam dan lingkungan. Ketika alam dan lingkungan seimbang, artinya di rumah itu kayak gini dah. Ada tanaman bunga, ada tanaman pandan, mungkin apa fungsinya agar kita pada hari-hari tertentu bisa memetiknya untuk dijadikan sarana upacara. Tetapi yang namanya perubahan itu kan ada. Sekarang masyarakat malah cenderung bukan menanam bunga, tetapi menanam bonsai di rumahnya. Mau dipetik daunnya pakai sembahyang kasihan, akhirnya mahal soalnya. Mahal. Akhirnya belilah semua. Ketika beli, ekonomi yang berbicara. Itu udah. Semua dikomersilkan sekarang, canang beli, seperti yang dikatakan Alif, semua beli. Dalam Hindu itu wajibkah kita membanten setiap hari? Wajib membanten setiap hari. Tetapi apa yang kita persembahkan setiap hari, kan begitu sekarang. Seperti kutipan di kitab Bhagavad Gita bab 3 sloka 13 kalau tidak salah, yang artinya ketika engkau memakan hasil persembahan, maka engkau akan mendapatkan karma. Ketika engkau makan tanpa mempersembahkan terlebih dahulu, sama dengan makan dosa sendiri. Kayak pencuri ya, mencuri. Nah, akhirnya diimplementasikan di Bali itu seperti yang jelaskan Alit, membanten saiban. Saiban itu sapu ngejot ya? Ngejot dilakukan setelah memasak. Apa yang kita masak itu kita persembahkan. Tapi kan nggak semua umat Hindu itu masak, ada nggak ngekos sendiri gitu kan? Berarti apa kayak kadang kita beli nasi 10.000 gitu kan Tuaji. Jadi ngajeng nasinya taruh sini dikit, apa ulamnya dikit, sayurnya dikit, itu berarti udah termasuk ngebanten. Termasuk mempersembahkan kepada Tuhan dan kepada alam. Hal yang lebih kecil pun hanya berdoa saja sebelum makan itu kan sudah mempersembahkan. Berdoa sebelum makan itu sudah mempersembahkan. Nah, bagaimana dengan canang sari seperti yang dikatakan Ali tadi? Membanten canang sari setiap hari itu bagus. Jika didasari dengan keikhlasan. Ingat, tidak ada paksaan di dalam Hindu, di dalam melakukan persembahan, karena yang paling utama dalam Hindu itu adalah tindakan yang baik, budi luhur, itu yang utama dalam Hindu. Tindakan kita. Apalah artinya ketika kita membanten canang, tetapi seperti yang dijelaskan Alif, mantranya berubah. Ini menantu gue, seharusnya tugasnya nih, kok jadi gue gitu. Itu sia-sia. Sia-sia. Kemudian apa artinya ketika kita membanten tetapi sarana banten itu kita dapatkan dengan tidak baik? Contoh, bungo ngemaling. Oh ya, ngambil dari tetangga nggak bilang-bilang. Busung ngambil dari tetangga. Apalagi canangnya kita mengambil. Canang yang sudah jadi kita ambil, kita curi, lalu kita persembahkan. Itu sama artinya mencari surga dengan jalan neraka. Oh gitu, iya. Itu sama artinya mencari surga dengan jalan neraka. Sia-sia. Lebih baik apa yang kita lakukan? Berbuat baik. Ya, berbuat baik. Ada tingkatan dalam Hindu. Ada nista, madhya, utama. Ada nista, madhya, utama. Canang itu kalau kita lihat, canang itu unsurnya sudah paling tinggi dalam upacara, paling inti itu canang. Ada yang lebih inti dari canang lagi, bakti. Oh bakti. Berbakti, berdoa itu yang lebih tinggi. Makanya mungkin seberapa besar pun upacara yang dipersembahkan di sebuah tempat suci di Bali, inti dari persembahan itu adalah pejati, tebasan. Inti dari tebasan itu pejati, inti dari pejati itu adalah canang sari,
inti dari canang itu adalah bakti. Makanya orang terakhir membakti. Oh gitu. Setelah Sulinge sang penguput menyelesaikan tugasnya mengaturkan upacara, terakhir umat membakti. Oh gitu. Artinya apa yang kurang dalam persembahan itu, bakti itu akan melengkapi. Baktinya dengan apa? Dengan keheningan, dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Tetapi dalam ada ugar-ugar Mbak Santi. Ugar-ugar apa? Ada aturan lah dalam agama Hindu itu. Itu dah saya katakan tadi. Kalau kita kembali ke zaman dulu, tidak ada orang membanten canang setiap hari. Zaman dulu banget. Jangan ada dulu banget. Dari zaman orang tua saya aja nggak setiap hari. Baru-baru membanten canangnya setiap hari. Karena kalau canang dulu itu kenapa komersil apa sekarang? Beli ada. Oke. Ada yang jual. Iya, di pekan-pekan kan banyak kan. Terus. Kalau dulu kan orang yang jual jarang. Kalau dulu itu berkaitan dengan ekoteologi itu, kalau saya kaitkan, anggaplah satu rumah itu punya pohon kelapa 3. Pohon kelapa. Yang satu dicari busungnya saat purnamo untuk persiapan purnamo, yang satu dicari untuk persiapan film, yang satu dicari untuk kajian beliau. Otomatis daunnya kan tumbuh dengan baik ini. Karena tumbuh dengan baik, daunnya dia mau berbuah. Buahnya lagi kita pakai untuk daksina, untuk upacara berikutnya. Nah, sekarang kalau setiap hari kita ambil bungsungnya, akhirnya punya pohon kelapa 3 dicari terus, itu akhirnya nggak ada buahnya. Akhirnya apa? Imporlah buahnya dari luar daerah, busung impor dari luar daerah. Akhirnya seperti itu. Memang di satu sisi dia membuka lapangan pekerjaan, ya, karena roda ekonomi berputar. Ya. Ada yang menjual busung, ada yang menjual kelapa, ada yang menjual bunganya setiap hari, bagus, itu ekonomi umat. Tetapi bagi kita yang mempersembahkan, jika sudah tidak memungkinkan, lebih baik canang itu diaturkan pada hari-hari tertentu. Contohnya tidak memungkinkan seperti apa? Alit contohnya sekarang, karena dia wanita sendiri di rumah, karena ibunya sudah tidak ada. Jadi isi kerja, kalau harus metanding mungkin berpikir harusnya umpamanya harus metanding, biasanya mengaturkan canang 25, intinya saja ambil, khusus dipilih-pilih saja dipersembahkan. Karena orang itu berkembang sekarang Mbak Santi, ketika dia mengaturkan canang tidak hanya dipilih saja mengaturkan canang, di keran air juga banyak. Terus kalau di rumah ada kendaraan bermotor 5, nambah canangnya lagi 5. Kalau punya, saya pikirnya ketika punya dealer, berapa canang yang harus dipersembahkan karena setiap motor harus memang sih tidak salah ya, memang tidak salah hal itu dilakukan. Tapi begitulah umat kita, spiritualnya, agamanya, untuk memohon keselamatan di segala lini, di segala tempat, sehingga di mana-mana mempersembahkan canang. Nah, jika itu dilakukan dengan keikhlasan. Tetapi jika itu dilakukan dengan rasa beban, sambil ngedumel, itu tidak ada gunanya. Lebih baik membakti saja. Nggak apa-apa ya? Lebih baik membakti. Nah, ini kan Santi sebagai Dharmika Hindu, saya tahu Haji, itu kan bagaimana sih? Apakah membanten itu sudah termasuk sembahyang? Kadang kan ada orang nih ngaturin aja, habis itu udah nggak sembahyang, nggak membakti, yang penting udah setoran gitu kan, misalnya kayak gitu kan. Terus tapi ada juga yang sembahyang saja, yang mungkin tadi kan dengan dupa, bunga, tirte, toyo, itu kan sabun cukup nih kan. Nah, apakah membanten ini dengan ngaturin aja, habis itu langsung pergi, apa termasuk sembahyang? Seperti yang katakan tadi, bahwa inti dari segala persembahan adalah bakti. Maka wajib ditutup dengan sembahyang gitu. Kalau bisa membanten langsung cus itu nggak bisa, nggak boleh. Nah, terkecuali mungkin pagi kerja gitu, umpamanya membanten aja, ntar sorenya sembahyang. Gitu. Kan Fleksibel. Ya, fleksibel jadi seperti itu. Ya wajib ditutup dengan sembahyang. Tetap dengan bakti ya. Nah, kalau memang tidak mengaturkan canang, cukup kita sembahyang saja menggunakan sarana-sarana yang ada. Tetapi yang dikatakan oleh Halid itu dalam kitab Bhagavad Gita itu Patram Puspam Palam Soyam Nanam Yume Bhaktiya Prayati Tadaham Prahita Matami Prayatat Manah gitu. Jadi yang namanya versi lengkap. Oke. Jadi
nggak bisa secara langsung itu juga diterapkan di Bali. Kenapa? Saya Alasan? Contoh Mbak Santi. Iya. Ketika engkau mempersembahkan sehelai daun, bunga, air, api dengan perasaan cinta kasih, aku terima baktimu. Saya tanya Mbak Santi, bunga apa Mbak Santi mau persembahkan? Bunga mawar sebagai lambang cinta. Mawar sebagai lambang cinta kan? Kemudian kalau daun apa yang Mbak Santi persembahkan? Daun bunga sepatu yang biasanya dibuat kita itu. Daun yang ada-ada. Nah, yang ada aja. Kalau daunnya ada berarti tidak setangkai bunga, tidak sehelai daun, berarti banyak daun gitu. Oh gitu. Nah makanya di Hindu itu diatur dia dengan pulutuk bebanten. Apa itu? Artinya lontar yang membahas tentang upakara. Sloka yang ada di dalam Bhagavad Gita itu diimplementasikan di Bali jadi canang ya. Yang dasarnya pakram, puspam, palam, toyam. Bunga itu artinya bunga pikiran. Karena Mbak Santi diberikan hal yang lebih oleh Betara, diberikan kekuatan untuk berpikir. Jadi bunganya bunga pikiran, buahnya buah pikiran. Ditatalah bunga itu menjadi canang. Terus arti dari porosan sendiri? Poros itu kan simbol kekuatan dari Beribu. Makanya ditatalah itu. Bunga putih yang daun, bunga kuning yang barat sebagai simbol Pancadewata. Artinya begitulah implementasi Patram Puspam Palam itu di Bali. Nggak ada ujung-ujung datang petik bunga taruh makan, nggak begitu maksudnya makna. Tapi di Bali dalam bentuk sana. Tapi memang sih berkembang di Bali sekarang di banyak peligi itu diisi dia sekarang. Itu udah kayak Pak Sandi bilang ngaturin bunga mawar. Oh iya, bunga sedap malam kayak gitu. Nggak masalah, ini kan sarana tambahan, tetapi sarana intinya adalah ketika ngatur tanang sari sama kita mohon doa itu kepada Pancadewata. Nah ini menarik siapa Tuaji Santi rangkum ya, karena ini kan Santi tinggal di Bali nih, Tuaji di Bali, Bu Alif juga di Bali gitu kan. Nah di Bali ini kan juga sedang menyoroti tentang sampah, ya kan? Kalau kita juga ngaturin canang tiap hari, sampah juga bertambah gitu kan. Efisienkah menurut Tuaji dari pihak Kementerian Agama penyuluh bahwasanya kalau untuk ngebantu tadi ya nggak perlu canang setiap hari juga nggak apa-apa, dan itu juga mensupport untuk agar sampah di Bali itu tidak terlalu banyak. Pandangannya Tuaji bagaimana? Kalau berkaitan dengan itu, kita sebagai, walaupun saya tugas di Kementerian Agama sebagai penyuluh, saya tidak bisa membendung rasa bakti masyarakat itu dengan mengaturkan canang setiap hari. Tidak bisa dibendung, silakan. Nah, ketika mengaturkan canang itu, persembahkanlah yang alami, yang mudah terurai. Rarapan contohnya, jangan pakai permen lagi rarapan. Oh, yang plastik gitu kan, kayak gitu. Itu kan lama terurai. Terus pakai apa, diganti apa dong? Rarapan itu kalau lebih baik itu pakai jajan-jajan tradisional yang mudah hancur. Kalau tidak diluncur dia akan hancur. Kalau dia dimakan masih bisa. Kalau tidak bisa dimakan dia akan hancur. Jajannya contohnya apa, Bu? Jajan Bali itu ada lapla. Oh, gitu nggak apa-apa. Dan ketika mengaturkan canang sudah tidak perlu lagi mempersembahkan permen atau apa di atas. Oh, biasanya bentar Tuaji, kan gini, katanya gini, dulu kan Santi beli Banten nih, beli canang ya kan, terus habis itu dikasih ini ditaruh di atas canang permen. Kan Santi sebagai dari mereka tanya dong, Bu ini kenapa sih kok apa di atas canang kok dikasih permen? Nggak apa-apa biar tambah manis kamu gitu katanya, biar rezekinya lebih bagus gitu. Itu bener nggak sih atau gimana ini? Itu rarapan. Kalau rarapan beda dia dengan canang. Kalau rarapan itu apa saja boleh kita persembahkan. Rarapan itu bahasa Indonesianya oleh-oleh, lalapan. Maka kita bepergian jauh pakai rarapan. Tapi mempersembahkan rarapan pakai alas daun apa boleh. Jangan di atas canang ditaruh. Karena canang itu adalah seperti kayak katakan tadi sudah Banten yang tertinggi dia. Oh berarti tidak paling tinggi. Dan kembang rampe itu sebagai simbol Dewa Siwa, sebagai simbol kepala rambut Dewa Siwa. Jadi kalau diisi permen lagi di atas kepalanya itu Betara Siwanya nyun permen jadi. Bener. Berarti taruh di mana? Tuaji misal ngaturin rarapan ini canang nih, ini misal canang ya. Ini canang. Terus jajo-jajonya misal lak-lak atau mana Santi habis dari keluar. Carikan tempat lagi. Daun apa boleh pakai potong-potong. Pakai alas. Ditaruh di sampingnya apa di Ya, mana? di sampingnya boleh. Kemudian ditumpuk pun boleh. Rarapan dulu, bawahnya tumpuk dengan canang.
Oh, berarti bukan canangnya dulu canangnya. baru Bukan ini. canangnya Oh, dulu. gitu. Oh, gitu. Tapi ditaruh rarapan itu di pelinggi mana? Di mana kita kira-kira apa namanya, kalau di Bali itu kan ada rasa pepitang pada dewa-dewa itu, di mana kita dibantu, merasa dibantu karena kita mengaturkan. Oh, misal di sini kan peligi Ratu yang sakti. Ya, Terus kalau rarapan itu sebenarnya di mana aja boleh ya. Dimanapun. Kalau rarapan itu di pinggir-pinggir di atas boleh. Di Rok Telu boleh. Boleh. Kan itu menunjukkan kepada leluhur. Oh, rarapan kita boleh. di Penujun Karang karena dia menjaga. Termasuk kalau ada anak-anak itu di hari-hari, Ya. di kemarengnya. Sebentar, di Penunggu Karang. Tapi kalau di Penunggu Karang bisa dilusur. Kalau saya sendiri kalau udah ngaturin rarapan itu biasanya nggak dilungsur. Enggak dilusur berarti Iya. ya. Karena kembali lagi karena saya mengatur harapannya itu misalkan seperti kalau datang dari luar jajan-jajan yang tanpa kemasan gitu. Oh, gitu. Iya. Oh, iya. Baik. Jadi biarkan semut yang ngeluncur. Kan sarwa prani hitam Sarwa. hara. Jadi Iya. biarkan ini makhluk-makhluk itu dapat anugerah. Oh, berarti nggak egois ya? Iya. Oh, nggak egois, kita nggak boleh egois. Baiklah seperti itu. Nah, baiklah itu apa Tu Haji sama Bu Alit, terima kasih untuk penjelasannya, karena itu kan banyak juga kadang dianggap agama Hindu itu boros, membanten, ribet dan lain-lain. Ternyata itu simple aja jika kita udah memaknai sloka atau lontar-lontar yang ada. Ada pilihan Ada lah di sana. pilihannya. Tidak harus mempersembahkan apa namanya yang besar-besar. Sama kayak kita makan. Tujuan kita makan itu kan untuk mendapatkan apa namanya, agar punya energi. Ya. Tapi sekarang kan tergantung kita apa yang kita mau makan. Asal jangan kita makan kayak sayur. Jangan ketika kita makan sayur urat, jangan bilang kita makan lawar. Udah beda konsepnya itu. Benar. Baiklah, luar biasa. Jadi untuk Semerton Umat Sedharma bahwasanya di Hindu ini kita belajar nanti untuk menyampaikan dengan beliau dari Kementerian Kota Denpasar, Kementerian Agama Kota Denpasar, bahwasanya untuk membanten itu adalah paling tertinggi adalah bakti kita, ya kan, dengan niat kita, dengan kasih sayang kita, dengan cinta kita yang sudah Bu Alit sama Tu Haji untuk jelaskan tentang sloka-slokanya dengan lontarnya seperti itu kan. Terus juga tidak perlu setiap hari juga nggak apa-apa, kalau mampu setiap hari juga oke. Nah kalau memang ini juga nih buat yang punya pekarangan atau taman-taman, lebih baik ditanami bunga yang memang bisa Bermanfaat untuk upakara kayak gitu kan. Murah loh kemarin Bo, Santi beli bunga apa kuning-kuning itu apa namanya? Enggak, yang kuningnya bisa kemitir. Itu aja bibitnya cuma 1.000. 1.000 beli 5 ditanam aja. Intinya sabar, nanti bertumbuh seperti itu. Nanti ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan bikin atau nanam kelapa atau apa, musimnya bisa dipakai. Baiklah Tu Haji, lunas doanya agar penonton Santi Dharma Chandra dan bersama Umat Sedharma semuanya bermanfaat, dan bahwasanya apapun yang kita haturkan dengan kesadaran itu yang paling penting, dengan bakti. Beragama Hindu jangan ikut tetangga omongan orang, jangan ikut omongan orang, nanti puyeng sendiri. Tapi dengan kesadaran spiritual yang sudah Tu Haji sampaikan, dengan Bu Alit yang sudah sampaikan, bahwasanya apapun yang kita persembahkan itu akan diterima Tuhan di dalam hidup. Lunas doanya Tu Haji agar Santi Dharma Chandra bisa berjaya. Baiklah, kita tutup para Mas Santi ya. Om Santi, 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 Om.